Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ini sesi dadakan sih sebenarnya, walaupun direncanakan. Kegiatan konten kita hari ini itu dimulai dari pertemuan pertama kali, lalu diskusi dengan pemilik, owner dari Aranka Tempasan. Ya. Karena diskusi kecil, lalu kemudian dari pengalaman Mas Berry, saya pikir sayang kalau cuman sekedar disimpan. Nah, maka malam ini akhirnya kita bersepakat setelah tertunda 2 malam lamanya berturut-turut, akhirnya kita sukses membuat merealisasikan rencana kita malam ini. Dan sangat senang sekali karena kebetulan juga ada Maha Guru, kalau biasa kita memanggilnya The Guru, ya. Beliau selalu menjadi guru di mana saja, sehingga sebutannya adalah The Guru. Ya, lintas generasi. Selalu ada di mana-mana. Oke. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan atau hari ini kita akan bikin konten dengan owner dari Tempasan Aranka, supaya dia perkenalannya lebih komplit. Maka masing-masing ini saya mau tanya mempersilahkan Mas Berry untuk memperkenalkan diri dulu. Silakan Mas Berry. Waduh, luar biasa. Jadi juga ya. Malam sebelumnya ada aja kendalanya. Ya, alhamdulillah. Artinya pada kesempatan ini kita ternyata bisa merealisasikannya. Bisa memetik dan memanfaatkan momen ini di perangantuk atau sela-sela istirahat, sebelum istirahat ya. Baik, terima kasih banyak sebelumnya atas waktu dan kesempatan ini, sehingga ngobrol dadakan ini bisa kita lakukan dan semoga bermanfaat juga nanti. Jadi memperkenalkan diri ya. Memperkenalkan diri, siapa saya, artinya bukan siapa-siapa. Ya, tapi ingin jadi siapa-siapa. Nah, kalau saya pribadi itu, saya selalu berpikir itu bahwa pengen jadi angin. Angin itu kadang-kadang gak terlihat, tapi dirasakan semua. Gitu. Jadi kebetulan saya pribadi juga sangat intens untuk move kemana-mana, bercengkerama, terlibat, dan ingin tahu banyak. Jadi saya selalu menanamkan rasa curiosity, rasa penasaran, ingin tahunya itu banyak. Nah, jadi kembali lagi, Berry itu sebenarnya bukan nama Indonesia mungkinnya, walaupun the legend kita di film layar tancap ada Berry Prima. Mungkin aja Bapak dulu betul, penggemar Berry Prima, dan berharap nanti saya akan buat Berry mungkin dengan badan kekar atau apa, tapi alhasil saya hanyalah seorang Blackberry, si Berry hitam gitu. Alhamdulillah agak putih sedikit mungkin karena cahaya cahaya kamera. Ya. Jadi kita di Pringgasela, Pak. Nah, saya pribadi terlahir di Pringgasela, dari orang tua juga yang cenderung aktif di pariwisata juga dan di sosial gitu. Jadi saya terlibat di ranah lingkup pariwisata ini sebenarnya secara tidak langsung itu berada sejak kecil gitu. Dari masa tamu Eropa masuk ke Lombok Timur gitu, dengan adanya destinasi wisata di Titik Batu,
yaitu akomodasi di Raden Sujono, ya Hotel Sujono gitu, yang melibatkan Desa Pringgasela misalnya, contohnya sebagai aktivitas dari wisatawan ketika dia menginap di Teteh Batu. Nah, pada saat itu ada kunjungan, kebetulan Desa Pringgasela adalah sentra tenun. Nah itu dia, ya, ketika kita kecil gitu, wah lihat rombongan bule tiba-tiba datang, entah dia pakai cidomo dulu, pakai bis besar. Nah, kita pada saat itu artinya sekedar sebagai penonton, orang asing gitu. Nah, ya, seiring berjalan waktu artinya kita juga secara tidak langsung ikut terlibat walaupun hanya mendengar kata yes dan no awalnya gitu. Baik dari seseorang ayah yang pada saat itu juga sebagai lokal Pringgasela yang memperkenalkan kearifan budaya, tradisi menenun masyarakat Pringgasela. Pada saat itu mulai pertama terjun terlibat langsung ini, aktif ngobrol dan berkecimpung bersama wisatawan asing itu mulai dari bangku SMP. Bangku SMP sudah mulai Sekedar hanya yes no, padahal waktu SD itu dilihat tamu atau boli, oh turis sembunyi gitu. Oke. Nah, pada saat itu bangku SMP. Itu secara kalau kita berpikir tentang auto learning ya, atau sebuah hal untuk memahami, menerka, cek bahasa orang asing artinya terekam secara langsung. Jadi secara tidak langsung itu kita juga mampu berkomunikasi walaupun sekedar hanya greetings, halonya, good morning segala macamnya. Terus karena keseharian kita ini kita didatangi ini di galeri, ada art shop juga kebetulan di rumah. Kita dari sosok seorang ayah ini, bapak ini kebetulan kerap dipanggil Pak Erwin. Dia memberikan kesempatan, yuk jalan ikutin yang lain, ikutin saya, ikutin local guide gitu. Jadi sana tetap diminta untuk observasi, mengamati tentang cara menjelaskan, tentang mengenal apa yang harus dijelaskan, apa kebutuhan tamu yang ingin ditahu pada saat itu. Nah terjadilah sirkulasi itu hingga diberikan kesempatan untuk memberanikan diri dan harus mau pada saat itu. No, you have to do it. Oke. Kamu harus mau gitu. Berarti memang sejak kecil orang tua sudah mengarahkan untuk betul. Ada proses pembelajaran secara. Proses pembelajarannya pada saat itu sangat berbeda. Dengan tidak mengajarkan secara langsung bahasa Inggris. Okay. Ini bahasa Inggrisnya ini enggak. Tapi dilibatkan langsung di aktivitasnya. Ini menarik. Maksud saya, kebetulan. Saya enggak tahu. The Guru ini adalah orang bahasa Inggris. Nah, secara konsep ini banyak proses pembelajaran kita hari ini itu terkait dengan bahasa Inggris. Saya sendiri misalkan dari SD, SMP belajar bahasa Inggris, SMA belajar bahasa Inggris, kuliah belajar bahasa Inggris. Tetapi sampai hari ini yang saya tahu hanya yes no. Tetapi Mas Berry yang proses belajar, itu Mas Berry bisa ngomong bahasa Inggris itu pada usia berapa? Kelas berapa? Masih sih 12 tahun gitu. Baru masuk SMP. Masuk SMP sudah bisa bahasa. Sekedar artinya memahami percakapan. Beberapa, artinya tidak semua. Artinya secara basic, yaitu sekedar greetingsnya. Ketika itu adalah suatu repetition. Perkataan yang diulang-ulang dan kita rekam. Ya. Oh berarti ini yang dimaksud ini gitu. Dan kita coba. Dan ternyata ketika di satu topik atau situasi yang kita sampaikan itu ngena, ternyata memang itu artinya gitu, berarti itu gitu. Oke. Saya ingat begini. Nah sekarang saya sebelum lanjut ke Mas Berry nih. Ya. Tanggapannya The Guru nih sebagai praktisi di bidang pendidikan khususnya bahasa Inggris yang mengajar, beliau juga pernah jadi dosen bahasa Inggris,
pernah lama mengajar bahasa Inggris. Nah, kesulitan yang paling besar dalam proses pembelajaran bahasa Inggris sehingga tidak banyak siswa yang bisa belajar, bisa berbahasa Inggris itu seperti apa? Dan bagaimana The Guru ini mengkorelasikan pengalaman yang dialami oleh Mas Berry dengan proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Kemudian dari sisi hasil itu ada kesenjangan. Mas Berry bisa bahasa Inggris, sementara banyak siswa di sekolah, di perguruan tinggi juga yang tidak mengambil jurusan bahasa Inggris, sulit berbisa berbahasa Inggris. Baik, jadi apa yang dialami oleh Mas Berry ini sebenarnya adalah salah satu bukti kebenaran dari teorinya Chomsky tentang language acquisition device. Jadi di mana semua orang sebenarnya bisa menguasai bahasa apa saja yang dia ingin pelajari asalkan ada lingkungan yang mendukung pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa kok ada orang yang sulit bisa? Itu sebenarnya ada psychological burdens ya. Jadi ada hambatan psikologi di mana orang itu merasa malu untuk salah. Nah, jadi inilah masalah pembelajaran kita sebenarnya karena apa? Karena dunia pendidikan kita itu belum terbebas dari bullying. Ini yang paling penting ya. Jadi ketika ada teman yang salah, yang lain mentertawakan, nah ini kan termasuk salah satu hambatan sehingga siswa-siswa jadi malu untuk. Padahal kalau kita mengatakan bahwa salah itu adalah sebuah proses belajar, maka apabila kita takut salah, maka kita takut untuk melakukan proses belajar. Apabila salah itu sama dengan proses belajar, takut salah artinya takut proses belajar. Nah, ini ada sebuah kenyataan yang memang ya, harus kita sama-sama atasi. Kemudian bagaimana cara mengatasi hambatan psikologi itu ya dengan tadi itu harus ada keterpaksaan. Nah, saya kira saat itu Mas Berry karena ya mungkin tidak dipaksa secara verbal ya, tidak dipaksa langsung, tetapi karena memang Mas Berry merasa bahwa saya harus bisa. Nah, kemudian akhirnya terpaksa untuk melakukan pembelajaran seperti yang dilakukan itu. Dan dari itu tidak takut salah kan? Nah, jadi mulai dari sekedar greetings, dari greetings itu kemudian direspon dengan benar oleh pembicara aslinya, itu menaikkan semangat untuk terus belajar dan terus belajar. Saya kira itu. Berarti menurut The Guru ini, saya ingin konfirmasi saja. Selain faktor bullying tadi, selain faktor kurangnya kesempatan untuk mempraktikkan soal percayaan diri, ini soal kurikulum pembelajaran. Kita belajar itu tidak sedikit loh, SMP, SMA, di perguruan tinggi juga kita belajar. Tetapi susah, apakah hanya karena faktor takut salah atau ini saya ingin melihatnya dari dua sisi. Dari sisi siswa sebagai pembelajar dan dari sisi guru sebagai pengajar. Nah, menurut The Guru ini gimana? Itu memang seperti tadi bahwa kalau dulu memang mungkin benar ya bahwa dulu kita ketika SMP yang pertama kali diajarkan adalah tata bahasanya. Padahal yang kita inginkan adalah kemampuan fungsionalnya. Nah, kemudian sekarang kan sudah diubah itu. Sudah diubah kurikulumnya ke arah kurikulum yang lebih fungsional. Di mana artinya bahasa Inggris itu diajarkan untuk keperluan-keperluan. Cuma permasalahannya adalah ketika siswa lebih menekankan kepada misalnya kemampuan fungsional seperti menulis bebas, mendeskripsikan sesuatu dengan gaya bahasa mereka sendiri, itu juga mengurangi porsi daripada pembelajaran grammar itu sendiri. Nah, sedangkan ketika ujian, justru yang diuji itulah kemampuan untuk memahami grammar itu. Nah, jadi di sini ada memang semacam beban tersendiri bagi gurunya. Apakah dia akan mengajarkan secara fungsional itu secara lebih besar porsinya atau lah tinggalkan grammarnya, kita lebih fungsional dan resikonya ya itu tadi
siswa malah ketika dihadapkan pada pola-pola tata bahasa yang membutuhkan interpretasi tertentu, nah itu kemudian siswanya menjadi lemah dalam pengertian. Oke, ini menarik. Nanti akan ada beberapa catatan-catatan yang ingin juga saya dalami terkait dengan proses pembelajaran. Nah, saya kembali ke Mas Berry ini. Sampai hari ini Mas, sudah berapa tahun Mas Berry terlibat aktif di dalam dunia pariwisata? Kalau keterlibatan secara aktif itu sejak 2008. Artinya berapa tahun ya? 12 ya. Artinya pada saat itu saya juga walaupun sebelumnya aktif, cuman masih sekupnya hanya di lokal area kita, di desa kita pada saat itu. Tapi kembali lebih aktif untuk melakukan sebuah perjalanan dan mengenal banyak itu di 2008. Nah pada saat itu juga kebetulan kita tahun itu mendapatkan license di Himpunan Pramuwisata Indonesia gitu. Karena memang legalitas guiding kita di Indonesia itu kan di bawah naungan HPI atau himpunan tersebut gitu. Baru diberikan izin secara legal untuk menjadi pramuwisata atau kasarnya pemandu dari wisatawan gitu pada saat itu. Oke, selama menggeluti bidang pariwisata, khususnya pramuwisata, Mas Berry sudah kemana saja? Nah, ini bagus nih. Artinya saya nggak akan pernah kemana-mana tanpa kalau nggak misalnya berada di dunia pariwisata ini. Jadi bagi saya ini adalah suatu yang begitu brilian. Karena apa? Tidak mungkin mengenal banyak tempat, mengenal banyak orang ketika hanya di rumah saja atau hanya di lingkungan itu saja tanpa ada jembatan. Nah, bagi saya ini pariwisata jembatan untuk mengenal banyak dan mengeksplor banyak area. Itu secara bertahap kalau boleh bercerita gitu. Jadi ada skup kita local guide hanya ada di Lombok pada saat itu. Terus ketika kita memiliki reviews, feedback bagus dari sebuah perusahaan, pada saat itu saya mulai pertama dari perusahaan Belanda yang representatifnya di Indonesia dan khusus untuk tamu Belanda dari 2008 itu. Nah, Lombok dilihat kinerja, dilihat bagaimana kita performan kita untuk menghandle tamu, manajemen kompleks segala macamnya. Nah, mulai dari FIT yang family gitu atau yang small group ke GIT-nya gitu yang grup besar. Itu secara bertahap. Pada saat itu, wah ini berarti sudah bisa jemput di Bali. Baru keluar Bali, gak pernah kepikiran kalau harus menginjakkan Bali gitu kan. Gitu. Kita saat itu menjadi salah satu impian anak-anak lokal salah satu impian ya. Kita dari dusun, dari desa terpencil, tiba-tiba bisa nyebrang ke pulau sebelah. Gitu. Sampai karena itu tahun berapa? 2008? Enggak, kalau di Bali, mulai Balinya itu 2011 artinya selama 2 tahun, 3 tahun itu di Lombok, Sumbawa. Di Sumbawa pun enggak pernah sebenarnya, tapi karena saya memiliki tekad dan keyakinan ketika ingin maju dan sukses, jadi saya harus memiliki keinginan yang menyalanya. Keinginan yang menyalanya itu artinya gitu, ya udah. Karena memang di lingkungan kita itu di segmentasi pariwisata pada saat itu dan saya memang hobinya di outdoor, di luar dan budaya, alam segala macamnya. Saya ingin tahu Pulau Sumbawa. Akhirnya dari perusahaan nanya gitu, kamu mau bawa tamu ke Sumbawa? Pernah ke Sumbawa? Pernah. Gitu. Pernah nggak pernah? Modalnya seperti itu pada saat itu. Tapi mempersiapkan diri itu kita juga cari tahu kan gitu. Sebagai tameng kita ketika ada hal yang harus kita sampaikan dan kita perkenalkan ke tamu. Walaupun hasilnya tidak maksimal pada saat itu. Lalu setelah itu mulai explore Jawa, Sumatera, Flores gitu. Secara rutin terus menerus setiap bulannya kita berpindah di maksimal satu kota misalnya gitu, satu destinasi wisata itu maksimal 3 malam dan normalnya adalah semalam jadi pindah.
Sebagai salah satu contoh bentuk itinerary dari perjalanan kita itu jemput di Medan misalnya. Medan explore Sumatera Utara. Terus setelah itu turun Medan. Jadi biasa kita jemput tamu di Medan dulu. Jadi di Medan kita ke Tangkahan, dari Tangkahan ke Bukit Lawang di Taman Nasional Gunung Luser gitu. Jadi Padahal belum pernah ke sana. artinya kan kita belum pernah. Belum pernah. Ketika dapat order harus jemput tamu ke situ itu belum pernah ke Belum sana. pernah. Cuman kan kita itu di set up untuk jadi orang yang peka terhadap sesuatu yang baru, yang paling nggak bisa gitu. Artinya di dunia gaet apalagi kita naiknya itu di dunia leadingnya gitu. Di leadingnya itu paling nggak kan kita juga harus bersinergi sama orang lokal sebagai lokal guide-nya. Betul, orientasi Medan. Kalau ya kepikiran kan kalau misalnya seorang guide dipush untuk mengenal semua budaya Indonesia dan menjelaskannya ke tamu gitu. Sangat susah. Dan cuman di sini adalah adanya sebuah strategi dari guiding gitu. Tentang manajemen apa yang disampaikan setiap harinya gitu. Tentang topik apa. Jadi kalau satu hari nyeloteh. Beda dia kalau hanya sesenior apapun jadi guide, kalau dia menghadapi wisatawan hanya satu hari, habiskan topik itu apapun itu cukup. Ketika tamu say goodbye ya goodbye gitu. Cuman kan kita bertemu tamunya besok lagi dan minimal perjalanan kita itu adalah 17 hari. Oke. Minimal. Ini Bertemu dengan orang sama itu. maksud saya ini yang mungkin bagi banyak pembelajar ya, anak-anak muda yang ketika ingin menjadi guide. Kadang-kadang di kampus juga teman-teman pariwisata mungkin tidak banyak yang paham soal ini atau diajarkan soal ini. Ini kesenjangan aja menurut saya. Nah, apa hal yang paling berkesan atau apa hal yang paling berkesan dan tidak berkesan selama Mas Berry itu menghadapi melakukan pendampingan terhadap tamu. Sehingga nanti mungkin dari kesan itu ada hal-hal yang bisa diambil hikmahnya untuk kemudian bisa dipelajari oleh para pelaku yang nanti kebetulan nonton acara kita. Bagi saya pribadi semuanya berkesan soalnya itu. Artinya memang ada dari sisi negatif, positif itu selalu ada hal yang akan kita hadapi. Yang namanya apalagi secara pasar kita itu global. Kita harus menghadapi orang dari berbagai macam negara dengan karakter yang berbeda-beda dan dengan rutinitas atau itu secara berulang-ulang. Jadi 1 bulan ini orangnya beda-beda, ketemu lagi bulan depannya beda-beda gitu. Jadi kita dituntut untuk memahami karakter itu adalah sebuah tantangan. Jadi kesannya ada shock culture-nya enggak? Shock culture bagi mereka ya, dan bagi Mas Berry. Bagi kita itu banyak. Apalagi menghadapi baru. Tapi kalau itu adalah sebuah keterbiasaan, sudah biasa. Jadi ada namanya kalau kita kan mungkin istilahnya kayak di orientasi atau ice breaking, kita kan briefing dulu. Nah di dalam briefing itu kita maksimalnya itu ada namanya paling enggak itu 45 menit tuh maksimal menjelaskan tentang sesuatu general, tentang perjalanan mereka, entah itu 1 bulan atau apa itu. Tetapi di sana sebelum dalam pertemuan pertama itu kita dituntut untuk mengenal atau mampu memahami karakter mereka. Nah ini yang mungkin menurut saya tantangan ya. Makanya ini hal yang sangat berkesan. Karena ini. setiap negara itu kan punya kebiasaan ya, punya karakter yang berbeda. Nah biasanya kalau menghadapi perilaku atau karakteristik tamu yang berasal dari negara-negara yang berbeda dengan karakter yang berbeda juga, ini gimana nih cara menghadapinya? Selama ini dari pengalaman Mas Berry selama melakukan aktivitas sebagai pramuwisata. Kalau saya pribadi itu selalu menempatkan diri yang pertama itu sekiranya saya menjadi mereka, wisatawan gitu. Setiap mereka yang mengunjungi satu tempat ke tempat lain itu mereka memiliki ekspektasi gitu. Yang artinya di ekspektasi mereka itu misalnya kan ketika dia masuk ke Indonesia, sementara Indonesia itu mungkin mereka hanya mengenalnya Bali tempatnya fun, indah atau segala macam.
Tapi dari segi sosial, lingkungan segala macamnya, mungkin saja itulah sesuatu yang membuat mereka shock. Artinya culture shock gitu kan, gitu. Terus menghadapi hal-hal tersebut itu kadang-kadang kalau tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, itu juga tantangan berat bagi kita karena yang terjadi itu komplain besar di dia. Mereka komplain juga. Manajemen konfliknya banyak juga gitu, apalagi dia akan melakukan perjalanan dengan orang yang berbeda-beda dari berbagai macam negara misalnya gitu kan. Nah, ada hal-hal yang gitu dinamikanya ada gitu. Terkait dengan menghadapinya ya, kalau saya pribadi itu artinya ini hal yang mudah tapi sulit. Warga negara, kalau tamu asing itu yang paling rewel itu negara mana? Mana yang paling rewel? Biasanya. Paling pernah India sih. Karena pernah saya dengar, jadi gini, saya beberapa kali diskusi sama teman itu, dulu, nah waktu di Titik Batu dan Kembang Kuning, dulu kalau tamu saya dari Eropa, dari Inggris, dari beberapa negara Jerman, biasanya mereka loyal. Tapi kalau sudah dari Australia, dari Prancis misalkan, kadang-kadang, nah Belanda termasuk yang loyal katanya. Tapi kalau Prancis, Australia, mereka itu berhitung. Nah, gitu, udah nawar, sudah rewel gitu ya. Ini gimana ngadapinnya? Kalau pengalamannya Mas Berry? Kalau saya pribadi itu tergantung kita di lapangan sebenarnya. Atau mungkin saja beberapa teman itu menghadapi itu kesulitannya di sana. Nah sebenarnya sama saja ketika apapun itu, ketika orangnya sulit ini tapi kita memiliki cara untuk membuat dia benar-benar atraktif dengan apa yang kita tawarkan misalnya itu nggak susah gitu. Nah gini, saya pernah melakukan beberapa yang menurut saya gagal dalam leading, dalam guiding ini. Gitu. Karena pada saat itu kalau kita kan kalau di Indonesia ini kita memiliki beda-beda budaya. Nah mereka kalau datang ke sini misalnya itu ekspektasinya berbeda. Nah dengan yang mereka harapkan dengan realita di sini. Nah sementara kita itu ngekeh bahwa ini budaya kita. Nah kita nggak bisa juga harus tetap ngekeh. Oh kita memang seperti ini, tapi di satu sisi kita nggak memahami bahwa mereka itu keinginannya seperti ini. Nah gitu. Jadi hal apa ya? Kalau saya boleh cerita tentang pernah saya juga culture shock di negara luar gitu. Eropa. Artinya orang di sini gini ya. Gitu. Bertamu, dibukakan pintu, hanya ngobrol di pintu misalnya. Terus Tanpa disuruh masuk? Tanpa disuruh masuk. Saya bertanya, kok nggak disuruh masuk? Kita nggak ada pernah buat janji gitu. Nah, hal serupa pun seperti itu misalnya ketika mereka ke Indonesia. Nah, kita sekadar hanya ingin, boleh saya ngobrol-ngobrol, saya mau latihan bahasa Inggris atau apa. Menurut dia itu nggak ada janji atau apa. Ya dia bisa saja akan membantah. Bisa saja dua hal nih. Bisa saja membantah, I don't have time gitu. Atau bisa saja karena dia memang sungkan karena dia berada di wilayah kita gitu. Nah, tetapi kita kan karena secara keterbiasaan kita itu ya biasa ngobrol, apalagi ada orang duduk di sana, yuk barengin ngobrol. Kita kan nggak tahu apakah dia itu duduk itu pengen benar-benar sendiri gitu. Saya ada cerita gitu. Ada satu tamu, dia lagi baca buku. Si B ini datang, orang lokal ini datang gitu. Mungkin karena kita di Indonesia berpikir kalau orang yang duduk sendiri itu kalau lagi sedih mungkin butuh sesuatu, butuh teman, disamperin gitu. Halo sir, yeah. Why are you sitting alone? Oh, are you reading a book? Misalnya gitu. Iya. Tapi kan tamunya bingung kok tiba-tiba dia datang, saya lagi baca buku. Nah, sementara kita ini kan kepo-keponya gitu. Gitu. Buku apa yang dibaca misalnya gitu. Coba bisa saya lihat. Ternyata tulisan semua nggak ada gambarnya misalnya dilepas gitu misalnya gitu kan. Nah artinya kebiasaan orang Indonesia kalau baca buku berarti gambarnya ya. Ya